Ya, sekarang kita lanjutkan karena tadi mati mendadak ya. Sekarang Duratun Nasihin melanjutkan yang kemarin baru mukadimah awal puasa. Sekarang yang hadis wa'anin Nabi ya. Betul? Ya betul ya. Wa'anin Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ini sebenarnya kita kan udah di tengah halaman berapa kemarin? 169 ya. 168. Nah ini karena bulan puasa ya kita tabarukan membahas bab puasa gitu. Wa'anin Nabi dan diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sesungguhnya Nabi qala bersabda. Siapa Nabi? Bersabdanya begini, man fariha biduhuri Ramadan, barang siapa fariha yang cinta, siapa man biduhuli Ramadan dengan masuknya bulan Ramadan, barang siapa yang cinta dengan masuknya bulan suci Ramadan, harrama maka mengharamkan siapa Allah jasadahu pada jasadnya man, ala nironi atas neraka. Udah jelas siapa aja, siapapun. Nanti ada kisah malah di belakang. Yang masuk bulan Ramadan ini seneng. Nah Ramadan ini adalah syahrul siam, Ramadan adalah syahrul qiyam, Ramadan adalah syahrul Quran, Ramadan adalah syahrul iktikaf. Ya kalian iktikaf. Kalau malam ya di sini sama namanya, duduk tafakur wudhu sholat, itu jelas tuh diniatin lah. Kalian tidur sekalipun niatnya iktikaf, itu jelas itu kan. Nah itu keren gitu loh. Itulah keutamaan bulan Ramadan. Nah gitu maksudnya. Harrama maka mengharamkan siapa Allah jasadahu pada jasadnya man ala niron atas masuk neraka. Siapa yang senang gembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya untuk masuk neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, idza kana ketika ada apa awalul lailatin awalnya malam min Ramadhana dari bulan Ramadan, yaqulu nah malam ini idza kana awwalul lailatin min Ramadan, ya malam ini berarti kan apabila jatuh malam pertama di bulan Ramadan, maka Allah berfirman, maudzalladzi yuhibbuna fanuhibbuh, man barang siapa, atau langsungin mangza bermula barang siapa, alladzi yaitu man, yuhibbu yang cinta siapa manna pada kami, fanuhibbu maka cinta siapa kami, yaitu mu'adzim nafsah, maka cinta siapa kami Allahu pada man. Ayo siapa orang yang cinta kepadaku kata Allah, maka ia pun aku cintai. Loh ini dicintai sama Allah loh, bukan main-main. Lah iya kan? Siapa yang cinta kepada kami maka dia akan kami cintai. Dicintai oleh Allah. Lah cintanya kepada Allah bagaimana? Nah, ini bulan puasa. Ya naharuhu shaim walayalihi qaim. Itu prinsip. Tuh, saya tulis, papan tulis. Ini udah paham ya? Nahu tadi. Naharuhu shaimun lailuhu qaimun. Malamnya shaimun puasa, siangnya malamnya qaimun mau qiyamul lail. Di samping tadi sholat tarawih udah ya, nanti malam tetap pada sholat tahajud, sholat hajat, mohon sama Allah
doain supaya nyaluk saya gol hasil. Lah begitu. Memang lu kalau lebaran nggak mau dibeliin baju? Mau. Mau doain yang benar. Lah iya kan? Tuh begitu. Man nggak ada mudik. Ingat-ingat tuh mat. Lu teriak mudik kayak apa sih? Lu cengar-cengir emang larangan mudik. Lu tanya no sama itu teteh lu apa? Bibi. Kalau apa lu? Bibi juga. Lu bebek mulu banyak banget lu. Lah iya. Kita kepada Allah ngaji gitu loh. Kira-kira jam 5 kurang seperempat lah atau setengah 5. Karena setengah 5 saya ngaji sono. Mulai Pak lo ngaji sono. Boleh. Ya coba ntar lihat situasi lah. Di sono nggak pakai mat, pakai kuota. Ya jebol kalau ini bandar ya. Lah kan begitu, tapi ya nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuhu. Wa man dan siapakah orang alladzi yaitu manda yatlubu yang mencari siapa mana pada kami. Kita mencari Allah. Maksudnya kita mencari Allah bukan cari-cari Allah, enggak. Kita cari melalui diri kita dengan cara zikir dan ingat kepada Allah. Orang itu kan pikirannya macam-macam. Ya, ini ada yang pikirannya pengen HP, ada yang pikirannya pengen pulang, ada yang pikirannya pengen tidur. Udah tidur malah, lah iya kan? Nah, tapi kita dalam kesendirian maka jangan lepas zikrullah, ingat Allah, gitu kan? Nah, artinya kita ini mencari Allah. Nah, itu dicari oleh Allah. Fanat lubuhu. Maka mencari siapa kami hu pada man. Wa mangza dan bermula siapakah alladzi yaitu manda yastaghfiru yang memohon ampunan siapa manna pada kami fanaghfiru maka mengampuni siapa kami lahu kepada man bihurmati Ramadhana dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. Siapa yang memohon ampun kepada kami maka orang tadi akan kami ampuni dengan barokah kemuliaan bulan suci Ramadan. Nah ini bulannya, kita ada di dalamnya. Maka diisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang positif. Jangan nanti di belakang ada naumushoimi ibadatun. Tio ini ilmunya. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah tidur mulu ya. Maksudnya tidurnya orang puasa itu ibadah. Daripada melek ngomongin orang berbuat maksiat itu lebih baik tidur. Jangan hari, sekali-sekali nyoba dulu, adik jangan dipaksa. Karena dia belum wajib ya. Adik ntar kamu ikut-ikutan lagi. Lah kok adik udah boleh buka jam 12, ntar lu ikut-ikutan. Lah kan adik baru 6 tahun. Lah belum kuat dia. Gitu loh, itu namanya latihan puasa. Zuhur saya asar. Ya jangan begitu loh. Jadi pahami nih. Aska kuat ya. Bismillah. Kok tahun kemarin puasa gak kamu? Tahun kemarin kamu pulang gara-gara sakit lambungnya jobrek itu, inget gak? Saya aja masih ingat dijemput sama Bapak Sarip Hidayatullah. Iya, lah iya ketawa lu. Oke. Fayamuru maka memerintahkan siapa Allah Ta'ala al-kiramal katibina. Al-kirama pada malaikat yang mulia-mulia. Al-katibina yang mencatat amal semuanya, yaitu namanya malaikat kiramul katibin. Fi syahri Ramadhana, di bulan Ramadan. Gambaran perintah tadi bi ayak tubuh. Nah, itu banyak taswir namanya. Bi ayak tubuh gambarannya bahwa mencatat siapa malaikat lahum kepada umatnya Nabi Muhammad atau manda tadi al-hasanati, itu mulhaq jamak muannats salim. Al-hasanati pada
Nah, itu diingat-ingat kan, dipraktekkan nahwu sorofnya pada amal-amal kebajikan. Walayak tubuh dan tidak menulis siapa al-kiramul katibun alaihim atas umatnya Nabi Muhammad as-sayyiati, yaitu sama mulhaq jamak muannas salim. Jadi nasabnya pakai kasroh pada amal-amal buruk. Wayamhu dan menghapus siapa Allah siapa Allah udah ada failnya, anhum dari umat Nabi Muhammad atau manda dzunubahum pada dosa-dosanya mangda al-madhiyata yang telah lampau. Jadi siapa, ini kata Allah ya, siapa yang cinta kepada kami maka ia akan kami cintai. Jadi kan cintanya Allah kan tergantung cintanya kita. Jelas itu. Kita kok mencintai Allah bagaimana? Dengan kita menyebut namanya, dengan kita menzikirkannya. Bukan hanya mulut, tapi perilaku. Bukan gitu. Kita nggak berbuat maksiat. Kenapa? Ya karena Allah melihat walaupun orang lain nggak melihat. Jelas itu. Nah, ini merasa muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Kita mau bohong walaupun yang lain pada nggak tahu, tapi Allah tahu. Ini namanya kita cinta kepada Allah. Oh. Terus siapa yang mencari kami maka dia akan kami cari. Loh, kita dicari sama Allah. Coba itu. Loh iya kan? Tapi dalam proses pencarian ya kita usaha. Artinya ada peran serta dari kita. Kemudian yang ketiga, siapa yang mau memohon ampun kepadaku maka kami ampuni. Oh itu. Nah, setelah seperti itu Allah berfirman. Nah, kan gitu, Allah memerintahkan malaikat kiraman katibin di bulan Ramadan ini untuk menulis amal-amal baik dan tidak menulis amal-amal yang buruk, yang kecil tentunya. Dan Allah menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Udah titik. Ruwiya diriwayatkan apa yang ruwiya anna suhufa Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam, unzilat itu diturunkan apa suhufu Ibrahim lailata apa nih ani mana nih, lu cengar-cengir udah tahu aja mau gue tanya lu apa nah li apa? Li siti layalin, masa Santi sama Janah kalah. Letuaan juga lu di Al Aziz nih. Ya, li siti layalin terhadap 6 beberapa malam. Min Ramadhana, dari bulan Ramadan. Ba'da sab'i mi'ati amin, setelah sab'i mi'ati amin 700 tahun. Min suhufi Ibrahim, dari suhufnya Nabi Ibrahim. Pertama suhufnya Nabi Ibrahim. Yang kedua malam ke-6 diturunkanlah kitab Taurat. Cuman jarak waktunya 700 tahun dari turunnya Nabi suhufnya Nabi Ibrahim. Itu bisa dipahami nih. Ini keren. Pertama, malam pertama itu papan tulisnya jauh. Pertama suhufnya Nabi Ibrahim itu malam pertama bulan Ramadan. Setelah itu Ramadan malam ke-6. Cuman jaraknya 700 tahun, itu baru kitab Taurat. Tauratnya punya siapa? Nabi Musa. Wazaburu, dan kitab Zabur Nabi siapa? Nabi Dawud. Litsnatai asrota, pada lailatan minhu, terhadap 12 apanya lailatan malamnya minhu dari Ramadan. Kholat yang terlewat, yang berlalu, mim ba'dit Taurati, dari setelah Taurat, fi khamsi mi'ati amin, dengan jarak 500 tahun. Nah, setelah kitab Taurat baru kitab Zabur, diturunkan Allah pada malam ke-12. Jaraknya
dengan kitab Taurat, dengan kitab Zabur itu adalah 500 tahun. Nah, kalau dibandingkan dengan sukufnya Nabi Ibrahim kan 700 tahun tadi, berarti 1200 tahun. Oh. Wal Injilu, dan diturunkan apa kitab Injil lithamania asyara pada tanggal 18 minhu dari Ramadan ba'da Zaburi, setelah kitab Zabur, bi alfin dengan jarak 1000, wa mi'atai dan 200, wa mi'atai sanatin dan 200 tahun. Setelah kitab Zabur baru kitab Injil, jaraknya antara 1200 tahun, yaitu pada malam ke-18. Wal Furqanu, dan diturunkan apa kitab Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran Allah turunkan lisab wa isrina pada tanggal 7 wa isrina dan 20, berarti 20 itu 7 minhu dari bulan Ramadan ba'dal Injili, setelah kitab Injil. Injil dulu, Injil punya Nabi Isa, bisiti mi'atin dengan 600 tahun, wa isrina dan 20, berarti 620 tahun, kan gitu. Intaha, telah rampung. Kaulu siapa tadi? Yang sebelumnya ya kaulu Nabi, kan gitu kan. Intaha min kitabil hayat, udah jelas ya, sangat-sangat cerdas. Hanya begini, sami itu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mati, Mat. Tapi enggak mati enggak ya? Yaqulu, bersabda siapa Nabi? Nah, bersabdanya begini. Ini catatan buat kita, ini mumpung masih malam pertama. Lau ta'lamu ummati ma fi ramadhana la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Lau ta'lamu, jikalau mengetahui, lau ta'lamu, jika mengetahui siapa ummati, umatku, ma pada pahala, ma pada fadilah, ma pada keutamaan, fi ramadhana yang ada pada bulan Ramadan. Jawabnya lau, la tamannau, maka sungguh berkeinginan, berangan-angan siapa ummati, berangan-angan antakuna, pada bahwa ada ing arep yento ono. Itu bahasanya Yusuf. Lu masih ingat bahasa gitu, Yusuf? Wah, kalau bahwa itu udah lupa. Ya, janganlah ngaji itu gado-gado. Ngomong logat bahasa Jawa bisa, bahasa Sunda bisa. Bahkan kalian nanti yang pulang ke seberang, ke Lampung, ke Palembang, udah begeng pulang aja lo ke Palembang. Udah nggak usah di Bekasi, Bekasi udah sempit. Ya, udah diharapkan santai aja pada pulang masing-masing lah, jangan di Bekasi mulu. Ntar nyandel di Bekasi. Ya, Unang pulangnya sonang, lu kemana lu? Ke Tuban ya, tempatnya Mbak Arniti. Lah Aska pulang kemana lu? Ke alam barzah lagi ya. Masya Allah. Kalau umatku tahu tentang segala hal yang ada pada bulan Ramadan, latamannau antakuna, mereka berharap, mangenangen apa as-sanatu, 1 tahun, kulluha, ya semuanya sana, Ramadan, nah itu bulan Ramadan. Kalau umatku tahu keutamaan yang ada di bulan Ramadan, setahun itu pengennya bulan Ramadan semua. Lu kok bisa begitu, bagaimana ceritanya? Nah ini, li'annal hasanata, karena sesungguhnya kebajikan, fihi, di dalam Ramadan, mujtami'atun, itu kumpul. Udah kebaikan-kebaikan semuanya kumpul. Baca Quran pahalanya dilipat gandakan. Walaupun di luar Ramadan juga
dapat pahala, tapi terlebih-lebih di bulan Ramadan. Ngaji di luar Ramadan juga diwajibkan, tapi terlebih-lebih di bulan Ramadan pahalanya luar biasa. Walaupun dari semenjak awal ngaji tadi ada yang tidur, lah ya enggak? Bangun tidur lagi, ya udah sebagian baik namanya anak kecil. Lah keren lah 6 tahun. Lah jam berapa sekarang? 10:30. Iya enggak? Lah dari jam 9:30 dia tidur kan? Lah kan keren. Loh, tidurnya aja ngaji. Bagaimana meleknya coba? Lah iya kan ya, lah coba. Lah, ini dia ntar gimana pulangnya? Dijemput. Enggak, udah nginep aja sini, ngapa sih nyusahin orang tua mulu lu? Iya enggak? Tiap hari antar jemput ya. Antar jemput lagi. Lah iya kan? Aduh ya, Tias. Ngerepotin bapaknya aja lu. Wa ta'ata atau kepada li'anal hasanata, dan sesungguhnya taat makbulatun itu diterima. Wa da'awati, dan sesungguhnya permohonan atau doa-doa mustajabatun itu diijabah, dikabul oleh Allah. Wa dzunuba atau kepada al-hasanata, dan sesungguhnya dosa-dosa maghfuratun itu diampuni. Wal jannatu, dan bermula jannah surga. Jannah ngantuk. Mustaqotun itu rindu. Jannah rindu sama jonggol. Lahum kepada ummati. Oh, apa? Kenapa sih? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau umatku tahu keutamaan yang ada di bulan Ramadan, maka umatku berharap setahun semuanya dari Ramadan. Nah, itu alasannya pertama. Li'anal hasanata fihi mustami'ah. Amal kebajikan kumpul semua di situ. Tuh. Yang tadinya kan udah lihat tarawih tadi penuh kan, walaupun corona, ya enggak nyampe sini kan. Nah, itu hujan tadi gede. Bagaimana kalau terang? Wah, bisa dulu pertama ya ada begitu. Orang Indonesia mah begitu. Tarawih seminggu pertama penuh. Kan begitu. Enggak di kota, enggak di desa, enggak di mana-mana. Ya enggak? Ntar kalau udah minggu kedua, udah ngurangin ya, mengalami kemajuan sapnya. Oh ya enggak? Yang tadinya pada itikaf di masjid, di musola, itikafnya di mall, di pasar. Untung aja karena nggak boleh mudik. Kalau kata boleh mudik, wah udah mulai tanggal 20 kalau udah itikafnya di jalanan. Lah iya kan? Masya Allah, itulah ibarat barokah Ramadan luar biasa. Taat diterima. Apa sih unyil? Bikin orang kaget aja ya. Dosa diampuni, bahkan surga sekalipun merindukan kepada orang-orang yang puasa. Apa enggak luar biasa? Oh, gitu. Lu Ramli, tahun kemarin Ramadan lu belum di sini. Yang di rumah paling main petasan. Iya apa enggak? Ada ngelayap ya, naboin apa bayi ditaboin. Ya. Kaleng rombeng, ayo. Wah, salatullah salamu ya. Habis sahur pada jalan-jalan. Jalan-jalannya sambil ngerokok. Lu ya apa enggak? Dulu di Puri Gading begitu. Maka kalau di Al-Aziz Ramadan habis subuh enggak ada ngaji. Cuman kalian deres baca Quran. Emang sengaja dipersiapkan untuk itu gitu loh. Apa ntar mau ngaji? Ya siapa apa sahabat. Saya kerjain lu mau ngaji sampai jam 7 ya Kak. Masya Allah, lah itu pentingnya ibaratnya belajar. Zubdatul Wa'idin wa an Hafsin Al-Kabiri, dan dari Imam Hafiz Al-Kabir annau qala, sesungguhnya Imam Hafiz Al-Kabir berkata, yaqulu berkata siapa Dawudu At-Ta'iyu, Imam Dawud At-Ta'i ini adalah seorang sufi besar. Itu supaya kalian juga kenal tokoh-tokoh sufi, di antara adalah Dawud At-Ta'i, Zunnun Al-Misri, yaitu di antara tokoh-tokoh besar ya. Ghalabani an-naum,
mengalahkan nih kepadaku apa an-naumu tidur, maksudnya saya ketiduran, gampangnya gitu. Fi awali lailatin, di dalam awalnya malam, min Ramadhana, dari bulan Ramadan. Saya pas malam pertama bulan Ramadan itu, waduh, ngantuk berat sampai ketiduran. Itu maksudnya ghalabanin naumu fi awali lailatin min Ramadan. Fara'aitu, maka melihat siapa saya, al jannata, pada surga. Faka'ani jalisun, maka seolah-olah saya ini ngimpinya sufi besar. Ya benar, jalisun itu orang yang duduk ala syatti nahrin, atas tepi bengawan, tepi sungai. Min durrin, sungai tadi terbuat dari dur. Dur ya permata. Wayakutin, dan yakut, ya batu yakut. Mak bedundu, ngerti mak bedundu enggak? Ketika itu tiba, itulah namanya idfujaiyah. Ra'aitu, melihat siapa saya, jawariyal jannati, pada bidadari surga. Wah, saya lihat bidadari surga. Ka'annahunna, nah itu tadi yang dibahas. Isim apa hunna tadi? Hei, isim apa tadi? Dhamir lah. Ka'annahunna, seolah-olah bidadari tadi. Asamsu, itu bukan rokok samsu, di samsu lagi. Asamsu itu rokok, gitu lagi. Asamsu itu matahari. Seolah-olah bidadari itu kayak matahari. Min nuri wajhihinna, dari cahaya wajahnya bidadari surga tadi. Saya lihat bidadari, wah ya, mukanya bersinar, ya kan? Beda kalau ngelihat muka kalian mah ya. Kalau ngelihat mukanya bidadari mah kan imut-imut. Kalau ngelihat muka kalian, amit, iya kan? Aduh, apalagi ngelihat Nur baru bangun tidur. Ya, halo Nur. Iler masih nempel di sini ya. Biasanya makan yang kumisan anak laki-laki. Ini Mila apa lagi? Masya Allah, kumisnya kiri kanan. Iler katanya. La ilaha illallah ya. Fakultu, maka berkata siapa saya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu zikirnya Dzunun al-Misri. Begitu ngomong seperti itu, fakulna. Nah, itu kan kalian tarkib tuh. Kola, kolu, kolat, kolata, kul. Nah itu nunnya nun jamak inas. Maka berkata siapa jawaril jannah tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus diteruskan, nahnu lil hamidinas shaimin ar-raki'inas sajidin fi syahri Ramadan. Nahnu, bermula kami, itu lil hamidina, bagi orang-orang yang memuji, as-shaimina, yang pada puasa, ar-raki'ina, yang pada rukuk. Maksudnya rukuk adalah sholat, as-sajidina, yang sujud. Rukuk dan sujud itu kan perbuatan sholat. Nah, kami ini para bidadari adalah untuk orang-orang yang memuji, orang-orang yang puasa, orang-orang yang rukuk dan sujud pada sholat fi syahri Ramadhana, di bulan Ramadan. Walidha, nah ini, dan karena ini ucapan bidadari surga. Qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa mud'imil ji'an wa shaimina fi syahri Ramadan. Al jannatu, bermula surga, utawi swarga, bahasa Jawa sekarang ya, gado-gado. Mustaqotun, iku rindu, itu kangen.
kangen ila arbaati nafarin marang papat pirang-pirang kelompok. Nomor sijine talil Qur'ani. Loh, biar kalian bisa bahasa Jawa. Ntar lu gua kirim ke Pati, gua kirim ke Banyuwangi, gua kirim ke Lirboyo, ya biar pada paham. Talil Qur'ani itu badal. Ya iku wong kang maca Al-Qur'an. Maka Qur'ane dibaca. Naon sia? Cerik wae. Sok lah ngomong ayeuna bahasa Sunda. Protes dia. Aing di Sunda nyaho gitu kan. Oke. Wa hafizil lisan nu kadua. Jalmi nu jaga lisana. Ulah ya saya eta. Hei. Saya eta namina. Sia. Saya namina. Siapa namanya? Apa tadi ngomong? Lu mabuk lu ya? Lah, iya Sasa dengerin. Jangan lagi puasa ribut mulu. Lu kan kayak petasan ceplik. Udah berantem ya. Udah ribut sama Nur. Walau udah perang Bratayuda. Lah, nah ini maksudnya puasa ya. Nah itu lebih dijaga gitu loh. Mulutnya dijaga. Kan bahasa Sunda, wamut imil jian lan jalmi anu bereh daang jalmi nu kalaparan. Bahasa Sunda aku mah tuh. Wamut imil jiani lan jalmi anu bereh madang nu bereh daang jalmi nu kalaparan waso imina dan orang-orang yang puasa fi sahri Ramadan dina sasi pasa. Kan bahasa Sunda bulan ya sasi, padahal Jawa sama Sunda sama. Sasi Sunda ya Jawa ya sasi ya, iya kan. Man kalau ini kadang-kadang wulan. Bahasa Jawanya. Surga merindukan kepada 4 perkara. Pertama talil Quran, ya kan? Qurannya dibaca. Yang kedua hafizil lisan, mulutnya. Jangan bulan puasa ngaji kagak, malah ngomongin orang mulu ya. Saya nggak ngomong Pak, emang lewat chatting Pak. Ya sama baik. Ma haruman nutkuhu haruma kitabatuhu. Perkara yang haram diucapkan ya haram ditulis. Apalagi disebar berita-berita yang bohong. Wah, nambah dosa itu. Kuadrat. Bisa lah, bukan lagi kuadrat, triple dat. Lah iyalah. Tuh. Yang kedua, yang ketiga mut'imul ji'an. Orang yang memberi makan, orang yang kelaparan. Orang puasa lapar apa enggak? Lah iya. Apalagi lu tadi udah dikasih ikan lele sama Pak Tolib. Udah lu bunuh belum? Perempuan dikasih enggak? Dari penterengin, dari dikasih lu minum lu kayak ikan menjair lu. Ya banyak, ntar bagi 3, ya kan? Alhamdulillah. Cuman biasanya ada yang ngirimin mie, nggak ada nih tumben. Ya mudah-mudahan ada yang dengar ntar ngirim mie ya. Nah, iya. Cuman sayang kalau model kayak Santi, Nur, Umi ya. Makan mulu mie. Ntar rambutnya wa ilaha illallah. Nah itulah mut'imil ji'an. Nah yang terakhir ya ini waso imina fisari Ramadan raunakul majalis. Wafil khabar tanggung kan jam berapa sekarang? 11 kurang. Kalau kurang geng lu jangan ngomong 11. Biaran lah. 8 memang bulan puasa lah ngajiin jam 9, ya berniat jam 11. Itu masih mending. Kalian ini mending karena unyu-unyu aja kecil-kecil. Dulu saya generasi awal lu tanya sama bapaknya Ibrahim. Sama Makmur yang lagi bangun pondok itu di mana Bojongguru. Ngajinya sampai jam 1:30, 2 malam, enggak bulan puasa.
Saya dulu ngaji dari maghrib sampai jam 1 malam, jam 2 malam biasa. Nah, karena ngeliatin begini aja udah tidur. Iya kan? Loh, begitu, bukan hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun begitu. Loh gitu loh, semangat. Maka kalian jangan cengeng. Makmur itu dulu kerja di toko listrik. Ini saya cerita dikit untuk pengalaman kalian. Pulang itu capek, kadang pulang jam 10 baru nyampe, kadang jam 11. Pikiran saya capek dia, tapi masih mau sorogan sama saya, mutamimah itu. Ngerti maksudnya? Nah, supaya ini buat spirit kalian. Lah ngaji ya memang harus bijitin wastihatin. Ya harus bersungguh-sungguh. Kalau mau bijitin wastihatin, ya akan dapat. Tanpa ada perjuangan yang maksimal, mustahil kita bisa meraih sesuatu yang baik. Kalau kita, ya kayak kemarin sudah saya sampaikan lah, kalau kalian dibakar panas dengan asal-asalan, kayak arang, sekali pakai habis buang, ya kan? Tapi kalau mau dibakar di tempat dengan panas yang super panas, ngerti? Oh, insya Allah akan jadi barang berharga. Oh, itu ya kayak seperti batu cincin, seperti pisau. Pisau itu tajam, kan dibakar, digerindak, diasah, kan panas semua kan? Nah maka, nah kita kok sama. Orang puasa itu panas apa enggak? Panas, perutnya lapar, tenggorokan kering, mulutnya asem, bau lagi. Lah iya kan? Loh di tempat, udah gitu suruh ngaji lagi. Malamnya suruh qiyamul lail, siangnya suruh puasa. Nah itulah mengalahkan setan. Udah jangan kalahkan musuh yang di luar, kalahkan dulu musuh yang ada di dalam. Itu hawa nafsu. Oh, kalau kita bisa ngukur kemampuan musuh kita, maka kita bisa menilai, ya kan? Kita juga bisa ambil ancang-ancang apa yang harus kita persiapkan untuk menundukkan nafsu. Itu rumusnya. Maka puasa ini adalah cara untuk kita menundukkan setan. Jangan musuhin sama setan. Alhamdulillah ada setan. Lah kalau nggak ada setan, bagaimana kita bisa perang? Ngerti kan? Jangan malah setan lu. Lah kan biasanya gitu kan? Jelas itu. Lu kalau nggak ada setan, kita nggak bisa perang. Kalau nggak ada nafsu, ya kita nggak bisa perang melawan nafsu kan? Kalau nggak ada musuh, ya nggak? Rahmat main bola, dia saya sukanya main bola sendirian di lapangan, ya nggak? Oh, bukan dicap orang waras, malah orang gila bisa. Lah main bola sendiri, lah kan begitu kan? Jadi berterima kasih kita sama setan. Karena dengan adanya setan, dengan ada nafsu, kita bisa mengerti maknanya perjuangan. Lah begitu kan lagunya Bang Haji Roma Irama begitu. Perjuangan. Retet. Lah terusin dewek ada. Lah iya kan? Nah, di situ. Ngerti ya, Kak? Jangan lah mulai dia. Abangnya sekarang. Woi, halo. Ah, iya Kak. Udah ngantuk sih Andri. Cuci muka, ya Kak. Loh Andri keren ya Kak. Puasanya aja kalah sama si Rizky, sama si Aldi. Apa lu? Ramli ya. Dia sih dulu rajin dia puasa, sekarang mah udah ngerti pacaran, buset ya. Kagak pernah puasa. Lu pacar lu siapa? Umi. Lah iya. La ilaha illallah. Enggak boleh pacaran. Orak sama saya mah. Tuh begitu ya. Mana tadi? Wafil khabari, dan itu di dalam hadis. Bermula redaksi yang bunyinya idza halla hilalu Ramadan. Idza halla, apabila sudah tanggal, maksudnya tanggal itu hilal itu loh. Masuk awal bulan itu hilal, maksudnya halla. Itu biasanya gitu. Nih halla tasdid lamnya. Hal. Nah, gini loh. Makanya masdarnya hilal. Oh gitu loh. Idza halla, apabila masuk awal bulan itu hilal. Maksudnya tadi sore itu kan hilal namanya. Maka istilahnya ru'yatul hilal, memandang hilal itu apa? Bulan pertama. Bulan
Di awal pertama itu namanya hilal. Idza halla, apabila telah hilal. Masuk hilal itu masuk tanggal pertama. Apa hilalu Ramadan, hilalnya bulan Ramadan. Soha maka teriak. Apa al arsyu aras. Aras itu makhluk Allah yang paling besar, itu aras. Wal kursiyu dan kursi. Itulah kursinya Allah, singgasana kan. Wasi'an kursiyus samawati wal ardo. Wal malaikatu dan para malaikat. Wama dan makhluk dunahum yang ada di bawahnya aras, kursi dan malaikat. Yakuluna berkata, siapa aras, kursi dan malaikat, tuba li ummati Muhammadin. Tuba bermula keberuntungan. Itu li ummati Muhammadin, bagi umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bima dengan ganjaran, bima dengan pahala, indallahi ta'ala yang ada pada sisi Allah ta'ala. Lahum itu tetap bagi umat Muhammad minal karomati, nyatanya dari karomah. Wastaghfarat dan memohonkan ampun lahum kepada umatnya Nabi Muhammad apa asyamsu matahari, wal qamaru dan rembulan, wal kawakibu dan bintang gemintang. Kawakib jamaknya kaukab. Nah, itulah disebut dengan jamak taksir yang berupa sigot muntahal jumuk. Wal kawakib wat tuyuru dan burung-burung jamaknya tairun. Bukan wat tuyulun, tuyul lagi tuyur dan burung-burung fil hawai di langit, wasamaku dan samak ikan fil ma'i di dalam air, wa kullu dzi ruhin dan setiap yang mempunyai nyawa ala wajhil ardi atas muka bumi, fil laili wan nahari dalam waktu malam, wan nahari dan siang, illa syayatina kecuali setan-setan. Itu sayatin, ntar lu lagi kan keren Pak, sayatin ada di kitab, ada di Quran, punya anak mentang-mentang orang Sunda, saha nami budak sia di Aldi titin sayatin Pak. Set ya, nggak taunya sayatin itu jamaknya setan. Masa anak lu namain setan? Ya, lu jangan korban ke Arab-Araban. Keren nggak Pak Ustad? Kalau kita punya anak namanya Muhammad Fir'aun. Muhammadnya bagus lah, Fir'aunnya. Tapi kan ada di Quran Pak. Lah ya emang kalau yang di semuanya Quran itu kan lihat artinya juga. Ntar mau nambahin Muhammad Fir'aun iblis lagi. Lah kan ada di Quran juga ya. Loh begitu. Jelas itu kan? Oh. Alaihim al-la'natu. Alaihim itu tetap atas asyayatin. Al-la'natu bermula laknat Allah. Laknat itu dijauhkan dari rahmat. Jadi kalau udah, ya ini malam ini tadi sore itu, kira-kira yang menjelang maghrib, hilal kan maghrib itu kan, udah kelihatan ya kira-kira sekian detik sebelum maghrib itu kelihatan hilal, lah itu tanda masuk bulan Ramadan. Nah, aras, kursi, malaikat, segala sesuatu yang ada di bawahnya, termasuk matahari, rembulan, bintang, burung yang ada di udara, ikan yang ada di air. Maksudnya di air itu kan baik itu di laut, di sungai, di empang, dimanapun, termasuk di akuarium. Nah, kan ikan di laut. Nah, itu Pak yang di tembok-tembok itu mah ikan pajangan. Nah, ikan itu yang lu tadi lele, nah itu termasuk ikan yang ada di air. Artinya kalau ikan asin enggak, kan ikan asin udah mati, enggak di air lah. Ikan hidup maksudnya yang bernyawa. Termasuk segala sesuatu yang ada di muka bumi yang bernyawa, semut, cicak, kucing, anjing sekalipun, babi sekalipun, jelas itu kan, kecuali setan. Semua yang mempunyai nyawa itu memohonkan ampun kepada umatnya Nabi Muhammad siang malam. Coba, Masya Allah. Fa idza asbahu,
Maka apabila masuk waktu subuh, siapa umat Nabi Muhammad, layat ruku, maka tidak membiarkan siapa Allah Ta'ala ahadan pada seseorang minhu dari umat tadi, illa yughfaru, kecuali diampuni siapa lahu bagi ahad. Paginya udah diampuni dosa-dosanya semua yang ada. Binatang, olah kalau binatang kan buahnya banget. Cacing aja cacing dah, belatung aja belatung. Lah belatung ada jambu busuk, itu berapa biji di dalamnya? Belum tempat sampah. Lah iya kan? Segala sesuatu yang bernyawa itu memohonkan ampun kepada umatnya Nabi Muhammad. Lah kurang bersyukur bagaimana kita? Oh begitu loh. Masya Allah. Lah itu kecuali setan doang. Wayakulu, dan berkata, berfirman siapa Allah Ta'ala, memerintahkan lil malaikati, kepada malaikat, berkatanya begini kata Allah, ij'alu sholatakum wa tasbihakum fi ramadhana li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ij'alu, jadikanlah siapa kalian semua, sholatakum pada sholat kalian semua, wa tasbihakum dan tasbihnya kalian semua, fi ramadhana di dalam bulan Ramadan, engkau jadikan li ummati Muhammadin untuk umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu was. Nah ini endingnya kata Allah, hei para malaikat, sholat kalian semua, tasbih kalian semua, berikanlah pahalanya kepada umatnya Nabi Muhammad. Ya udah, orang udah dikasih apa namanya barokahnya ini, ya udah wallahu alam. So, ya udah jam berapa? Ya udah jam 11 kurang ya? Kurang 2 menit. Ya kalau mau nambah nggak apa-apa. Lah iya, besok hukia. Baik, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.